Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun saudara menyaksikan tayangan video ini. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar bagaimana membuat video interaktif di dalam laman Spada kita, laman kelas Spada kita yang menggunakan LMS Moodle. Sebagaimana kita ketahui, di Moodle kita dapat menambahkan video ke dalam kelas kita. Tetapi ada fitur dalam Moodle yang dapat digunakan untuk membuat video tersebut menjadi lebih interaktif. Contohnya seperti ini. Baik, mari kita sama-sama belajar membuatnya. Ya, pertama-tama seperti biasa kita masuk ke kelas yang kita kelola. Kemudian kita aktifkan mode editnya. Selanjutnya kita pilih menambahkan aktivitas. Kemudian kita cari aktivitas yang bernama interaktif konten H5P. Kita tentang, kemudian tekan tambahkan. Nah, selanjutnya kita dibawa ke halaman identitas video interaktif yang akan kita tambahkan. Kita kasih nama misalnya video interaktif 1 misalnya, ya, tentang supaya tampil. Kemudian di bagian bawahnya, di bagian editor, ada jenis konten yang bisa kita gunakan untuk yang bersifat interaktif yang bisa kita gunakan di dalam kelas kita, ya. Salah satunya adalah interaktif video yang akan kita gunakan dalam tutorial kali ini. Kalau misalnya saudara belum pernah menginstal, maka interaktif videonya akan tertulis di sebelah sini get, bukan details. Kalau untuk menginstalnya, tekan get dan ikuti perintah selanjutnya untuk melakukan instalasi. Karena saya sudah menginstal di komputer ini, maka di akun saya, maka saya tinggal menekan interaktif video. Selanjutnya kita akan dibawa ke laman identitas video interaktif yang akan kita tambahkan. Yang pertama, kita diminta untuk menambahkan title atau judul dari video interaktif ini. Oke, misalnya saya beri nama video interaktif pembelajaran Prodi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Halus. Ini penting untuk pencarian dan informasi lain yang terkait dengan metadata. Oke, selanjutnya untuk menambahkan video ada menu ini yang bertulis kotak, ada tanda plusnya, silakan ditekan. Nah, ada dua cara untuk menambahkan video di dalam kelas kita, di mana video ini akan kita tambahkan konten yang bersifat interaktif. Cara pertama adalah kita mengupload, mengunggah langsung dari komputer kita. Caranya dengan menekan ini, kemudian mencari video yang kita akan tambahkan. Cara kedua adalah dengan mengcopy kemudian mempaste laman URL dari video yang berasal dari YouTube. Oke, untuk contoh ini saya sudah punya satu video yang saya ambil dari YouTube. Ini video tentang membuat salad buah. Saya copy alamatnya seperti ini. Kemudian saya paste di sini. Kalau sudah, tekan insert. Maka video kita sudah masuk di sini, ya. Nah, berikutnya ada tab interaktif video. Silakan kalau mau diisi, misalnya di sini interaktif video membuat alat
buah, misalnya ya. Kemudian kalau mau dikasih deskripsi pen singkat silakan. Kalau boleh di skip. Kemudian kalau mau menambahkan poster atau gambar khusus dari video yang ditampilkan boleh silakan ya. Kemudian ada tab tracks, ini sifat semacam subtitle, terjemahan dari video yang kita tampilkan. Tetapi untuk saat ini terjemahan ini belum mensupport untuk video yang berasal dari YouTube. Oke. Kita telah menambahkan video, kemudian beberapa identitas dari video tadi sebagai langkah pertama menambahkan video interaktif ini. Langkah kedua adalah kita menambahkan interaksinya. Ya, caranya dengan menekan tab step 2, add interaction ini. Oke. Videonya sudah tampil seperti ini. Nah, sekarang kita akan menambahkan interaksi. Interaksi yang kita tambahkan ini ada di dalam menu-menu yang terdapat pada bagian atas video ini. Nah, misalnya yang kita mulai satu-satu ya. Yang pertama adalah label. Kita tambahkan label untuk video interaktif ini. Kan label. Kemudian kita kasih teks atau judul, misalnya harap perhatikan dengan seksama tayangan video ini. Pada beberapa bagian nanti akan ada interaksi antara aksi misalnya ya. Kalau sudah kita tekan done, maka tayangan ini akan ada di sini. Kita edit dulu ya, terlalu panjang. Dan oke, ada di sini, kita katakan misalnya di sini. Jadi label ini akan tampil di awal video ya. Kemudian ini timelinenya kita tekan, kemudian geser sedikit pada bagian sini, kita pause, kemudian kita tambahkan teks. Tambahkan teks. Jadi misalnya ini teksnya deskripsi enggak. Ini labelnya, kemudian di sini teks tentang apa yang ingin kita sampaikan mengenai salad buah. Misalnya salad buah adalah ini kudapan yang dari beberapa buah dan seterusnya misalnya ya. Kemudian kita tekan done. Oke, sudah ada deskripsi mengenai salad buah. Kemudian kita geser lagi timeline kita ke bagian sini. Kemudian kalau misalnya ada tabel yang akan kita tampilkan, silakan. Kemudian kalau ada link yang akan kita tampilkan, boleh. Kalau ada gambar yang akan kita tampilkan, silakan juga ya. Nah, tetapi kita akan fokus untuk menambahkan aktivitas yang bersifat kuis dalam video ini ya. Oke, kita lihat tayangannya misalnya. Isiannya tuh bebas, kalian mau pakai buah apa aja, tapi yang memilih salad buah tuh aku ngincar rasa-rasa. Oke, ini ditampilkan jenis buah yang ada di video ini yang digunakan untuk membuat salad ya. Kita tambahkan dulu statement ya. Oke, kita tekan statement, kemudian pilihannya ada dua, dapat berupa button, dapat berupa poster. Misalnya kita pilih yang button.
Ya. Kita boleh tulis label untuk display statement ini. Misalnya kan di sini, klik di sini, menemukan pernyataan mengenai salat. Misalnya, ya, klik di sini untuk menemukan pernyataan mengenai salat buah. Oke, title-nya ini kalau mau ditambahkan silakan. Ya, kalau tidak mau dibiarkan, sudah disiapkan secara default oleh sistemnya, judul, untitled, summary. Nah, sekarang yang akan kita tampilkan adalah pernyataannya. Ya. Misalnya pernyataannya, pilihlah pernyataan yang tepat. Benar, ya. Nah, pernyataannya berapapun pernyataan yang kita sampaikan, yang perlu diperhatikan adalah pernyataan yang benar itu kita letakkan di bagian awal sini, di bagian pertama, ya. Nanti kalau di kelas peserta itu akan diacak ya tampilannya, oke, urutannya maksud saya. Pernyataan yang benar tidak harus tampil di urutan pertama, tetapi pada saat membuatnya, mengisinya, kita harus meletakkan pernyataan yang benar di bagian awal pernyataan ini, ya. Misalnya, selain buah, salad dapat juga dengan berbagai macam sayuran. Ini pernyataan yang benar, kita letakkan di pertama. Pernyataan berikutnya adalah salad buah perlu direbus lebih dahulu sebelum dikonsumsi. Misalnya, ya, kalau ada pernyataan lain boleh kita tambahkan. Misalnya salad buah salad buah harus berisi buah saja. Banyak, ya. Jadi pernyataan yang benar adalah yang pertama ini. Pernyataan yang tidak benar ada di pernyataan yang kedua dan yang ketiga. Kalau masih ada pernyataan yang lain, silakan ditambahkan. Oke, misalnya cukup bagian yang lain, overall feedback dan sebagainya kita skip dulu. Kita tekan done. Maka pernyataan ini sudah muncul di menit kesekian, ya. Kita akan sudah menambahkan pernyataan di video interaktif ini, ya, statement. Selanjutnya kita akan menambahkan interaksi yang lain, konten interaksi yang lain. Kita geser di sini misalnya sedikit, ya. Nah, kita akan menambahkan interaksi single choice set, ya. Kita tekan. Kali ini saya tidak mau menggunakan tampilan button, tetapi mau poster. Maka judulnya sudah dikasih secara ini, atau kalau mau kita ganti boleh. Misalnya pilihlah yang nah, ya. Kemudian pertanyaannya di bagian bawahnya kita masukkan pertanyaan dan alternatif jawabannya, ya. Misalnya pertanyaannya buah yang masuk dalam alat nah, ini pertanyaannya misalnya, ya. Kemudian jawabannya, beberapa alternatif jawaban diberikan di bawah. Jawaban yang paling benar untuk pertanyaan ini kita letakkan di bagian awal, ya.
Ini misalnya durian. Kemudian alternatif berikutnya adalah semangka. Kemudian ada lagi tadi pepaya. Lagi tadi misalnya anggur. Dan seterusnya. Oke. Kita lanjut, kemudian kalau ada pertanyaan lain silakan ditambahkan di sini ya. Kalau misalnya cukup satu pertanyaan, maka ini kita bisa hapus atau skip ya. Oke, kita hapus pertanyaan ini. Jadi kita hanya punya satu pertanyaan di bagian single choice. Kalau sudah, kita gulung ke bawah, kemudian kita tekan dan tampilannya nanti akan seperti ini di menit tersebut. Kemudian yang tadi agak terlalu dekat ya, nggak apa-apa. Selanjutnya di menit sekian saya mau menambahkan lagi pertanyaan yang lain ya. Misalnya kita menambahkan multiple choice ya. Ini kurang lebih sama dengan single choice tadi. Kali ini saya kembali akan menggunakan button ya. Kasih label, pilih jawaban yang misalnya ini kita tetap seperti itu. Pertanyaannya adalah bahan yang diperlukan dalam membuat buah banyak ya. Di sini adalah mentega. Ini yang benar jawabannya karena mentega menurut video tadi itu tidak ada di dalam video tadi sebagai bahan untuk membuat salad buah. Maka ini jawaban yang benar, kita centang di sini correct. Kemudian kalau mau dikasih feedback atau tips terhadap jawaban itu boleh ditambahkan di sini. Kalau tidak, ya kalau misalnya tipsnya adalah petunjuk atau clue bagi peserta untuk memberikan jawaban. Kalau misalnya jawaban, kemudian kalau mau dikasih feedback, kalau jawabannya benar, kalau jawabannya salah, kalau jawabannya tidak gitu ya. Untuk contoh ini kita skip. Kemudian bahan jawaban yang lain misalnya itu. Kemudian ada pilihan lain tadi adalah itu kental manis. Kemudian ada pilihan lain misalnya mayones. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa lanjut ke bawah dan tekan dan. Oke. Kita sudah punya beberapa interaksi di bagian sini. Kemudian kita bisa lanjut lagi untuk menambahkan interaksi berikutnya. Ya. Misalnya jawaban benar atau salah, atau misalnya mengisi titik-titik, atau misalnya drag and drop dan seterusnya. Oke. Misalnya video kita sudah sampai di sini saja. Intinya bahwa interaksi yang bagaimanapun yang kita tambahkan, kita sesuaikan dengan timeline di video, dengan momen di video. Misalnya kalau tadi contohnya pada saat tampilkan bahan pembuat salad, maka pertanyaan kita berhubungan dengan bahan pembuat salad tersebut. Ya. Oke, misalnya sudah selesai videonya, maka selanjutnya kita tekan langkah yang ketiga, yaitu summary task. Summary task ini biasanya berupa summary task ini akan tampil pada akhir video sebelum video berakhir. Kemudian biasanya berupa ringkasan mengenai apa-apa yang telah kita interaksi yang telah kita sampaikan di depan. Jadi semacam kesimpulan atau hal-hal yang berkaitan dengan interaksi yang diberikan tadi, entah
jawabannya, entah informasi lebih lanjut mengenai interaksi tersebut atau informasi lain yang akan kita berikan untuk memperkaya pengetahuan peserta, ya. Oke, misalnya ini nama ringkasan, ya. Kemudian boleh kita tambahkan di sini penjelasan mengenai aksi yang telah diikut oleh peserta, ya, misalnya ya. Kemudian kita misalnya kalau kita mau sampaikan hal yang berhubungan dengan hal interaksi tadi, maka tetap ini pernyataan yang benar letakkan di bagian pertama, kemudian pernyataan ya, dan seterusnya kita tambahkan kalau masih ada pernyataan selanjutnya yang pertama, kemudian ini pernyataan selanjutnya yang kedua, dan seterusnya. Kalau sudah, misalnya kita sudah selesai menambahkan interaksi-interaksi sampai di langkah ketiga, summary task, kita akan melakukan save video. Ini boleh kita uncheck saja. Kemudian kita save and display. Oke, maka beginilah tampilan di video kita. Oke, bagaimana tampilannya kalau di kelas peserta, kita lihat sama-sama ya. Oke, ya. Jadi ini sudah ada tampilannya di videonya. Kalau kita mulai dari kelas yang pertama dulu ya. Oke, nanti ada tulisan video interaktif di kelas di topik 1 di tempat yang kita tambahkan. Kemudian peserta nanti akan mengeklik dan videonya tampil seperti ini ya. Nah, perhatikan di bagian ini yang kelihatan titik atau bulatan warna putih ini adalah menunjukkan bahwa di menit atau timeline di menit atau detik tersebut ada interaksi yang harus diperhatikan oleh peserta. Oke, kalau videonya kita play, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, label kita muncul di bagian sini, kan ini tadi kita tampilkan. Kemudian ada deskripsi singkat, peserta tinggal tekan. Nah, ini ada informasi yang diberikan terkait dengan video yang sedang ditayangkan atau apapun informasi yang akan kita tampilkan di bagian sini. Oke. Oke, ada interaksi di sini, kita tekan. Nah, buah yang tidak termasuk dalam salah tersebut adalah ini, ya. Tadi jawabannya kita sudah isikan adalah durian. Misalnya peserta menjawab pepaya, karena jawabannya salah, dan peserta diberi kesempatan untuk mencoba lagi, retry, atau dikasih pilihan untuk melihat jawaban yang benar atau melanjutkan aktivitas, ya. Tentu saja pilihan manapun yang diambil ini ada konsekuensinya, misalnya nanti dalam perhitungan skor, ya. Saya mau, misalnya pesertanya mau mengulang jawabannya, dia tekan retry, kemudian dia pilih. Oke, ini jawaban yang benar, maka selanjutnya
dia bisa melanjutkan menyaksikan video tersebut. Oke, kita percepat misalnya di bagian sini menjelaskan aktivitasnya. Ya, ada interaksi lagi ditekan, kemudian bahan yang tidak diperlukan dalam membuat salad buah adalah tadi mentega kita letakkan di pilihan pertama, tetapi di soalnya ketika tampil ini diletakkan di bagian ke terakhir ya. Misalnya jawabannya keju, cek. Ini jawabannya salah ya. Kalau peserta mau melihat jawaban yang benar, dia cukup menekan ini, dan ini jawabannya. Oke, lanjut. Dan seterusnya sampai nanti di menjelang summary kita percepat misalnya. Oke, ini ada summary-nya. Kelihatan. Kalau kita tekan, oke, ini ada informasi mengenai interaksi-interaksi yang telah kita lakukan, misalnya kalau ini penjelasannya atau pertanyaan terakhirnya. Ya, ini rekap dari jawaban yang diberikan oleh peserta. Misalnya pada menit ke sekian dia skornya 1, kemudian di menit kesekian dia skornya 0 ya. Kalau misalnya dia sudah selesai, maka dia bisa submit jawabannya ya, tekan ini. Nah, jawabannya telah disubmit dan akan masuk ke laman gurunya, dosennya atau gurunya atau pengajarnya untuk dinilai. Baik, demikian tutorial bagaimana membuat video interaktif di laman Spada kita yang menggunakan LMS. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.